pestisida harusnya udah tahu ya. Pestisida ini adalah bahan-bahan racun yang digunakan untuk membunuh jasad hidup. Ya, jadi racun bukan buat manusia ya, peruntukannya bukan buat manusia, tapi untuk mikroorganisme atau jasad hidup yang mengganggu tumbuhan, kemudian ternak ya, yang digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian terutama tumbuhan dan ternak ya dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa apa namanya jasad hidup yang menyebabkan racun, yang menyebabkan tanaman itu gagal panen ya. Dulu pernah ada yang walang sangit itu ya yang menggagalkan panen di daerah-daerah di Jawa waktu itu ya. Nah, walang sangit ini adalah termasuk jasad hidup yang harus dibunuh dengan menggunakan pestisida. Kemudian ternak ya ada kutu misalnya ya yang menyerang ternak sehingga ternaknya ini sakit kemudian mati ya seperti itu. Nah, pes ini berarti hama, kemudian site itu adalah membunuh. Jadi pestisida ini adalah bahan yang digunakan untuk membunuh hama ya. Dalam prakteknya pestisida itu dicampur. Ya, jadi dia nggak diberikan tunggal aja. Biasanya ada pakai minyak untuk melarutkannya. Kalau saya itu orang tuanya petani ya. Jadi kalau setiap berapa bulan itu ada tanaman itu diracun gitu ya, diberikan racun supaya supaya gulma atau hamanya mati. Nah, ini ada yang melarutkannya. Jadi dilarutkan dulu pakai ada minyaknya gitu ya, sehingga nanti pas disemprot itu si pestisidanya menyebar merata. Nah, kemudian ada minyak, ada air untuk pengencer, atau tepung untuk mempermudah pengenceran. Jadi biasanya ada bubuknya itu ada satu, ada dua. Yang satu itu tepung pengencernya, yang satu bahan pestisidanya. Ya. Kemudian uh, ada juga bubuk berupa bubuk yang dicampur sebagai pengencer dalam formulasi DAS. Jadi ini maksudnya adalah bentuknya itu seperti kalau kita semprot obat nyamuk itu ya. Nah, itu bubuk tapi dibuat seperti aerosol. Kemudian ada atraktan. Atraktan ini apa? Jadi si pestisida ini mengandung feromon. Feromon ini adalah hormon ya, hormon yang dikeluarkan hewan pada saat musim kawin. Jadi kan hewan itu ada musim kawinnya gitu ya. Nah, cara memikat hewan jantan atau hewan betina adalah menggunakan feromon. Jadi pas kita semprot ada feromonnya. Nah, jadi si hama itu datang ya, oh ini kayaknya ada yang manggil-manggil saya gitu ya. Nah, jadi dia datang kemudian mati di situ. Padahal itu bukan feromon dari jantan atau betina, tapi ternyata dari pestisida. Ya, kemudian bahan yang bersifat sinergis untuk menambah daya racun. Biasanya racun A tambah racun B supaya efeknya lebih kuat gitu ya. Ini dalam praktek pestisida itu sukanya dicampur, tidak diberikan dalam bentuk tunggal. Nah, selain dampak positif, selain kita inginkan ya efek pestisida ini, namun ada dampak negatifnya. Ya dulu tuh pernah ada yang bilang, wah kalau dikasih pestisida malah tanaman saya hamanya lebih banyak. Gitu kan ya, waktu itu pernah memberikan untuk membunuh membunuh gulma sesuatu. Gulma itu yang mengganggu tanaman juga ya. Nah, malah ternyata mencemari tanah yang di sekitarnya gitu ya. Jadi atau malah membunuh si musuh alami dari si gulma ini. Harusnya gulma itu ada yang makan, ada predatornya ya. Ingat, rantai makanan ada predator untuk menjaga keseimbangan rantai makanan. Kalau nggak ada predator ya susah juga ya, banyak sekali gulmanya gitu ya. Tapi malah gara-gara diracun, mati ya musuh alaminya. Kemudian terjadi serangan hama sekunder, artinya resisten gitu ya, bisa aja resisten yang nggak ngefek lagi. Kemudian kematian serangga yang berguna, contohnya serangga kupu-kupu atau apa yang membantu penyebaran dari biji
tanaman misalnya ya. Kemudian resistensi. Nah, ini resistensi ini juga sering terjadi terutama jika dosis penyemprotannya tidak diatur. Pokoknya saya mau bunuh gitu ya, saya mau bunuh semua hamanya dengan dosis sebesar-besarnya, dicampurlah berapa bungkus ya dalam air lalu disemprot, ya akhirnya resisten gitu ya. Begitu dosisnya kurang, hamanya nggak mati lagi, gitu ya. Nah ini ada dampak negatif pestisida, manfaatnya tapi ada dampak negatifnya. Nah ini harus dicermati ya, terutama diatur dosis dan pemakaiannya. Nah, penggolongan pestisida menurut jasad sasaran ya, menurut kalau bakteri kan kalau antibiotik gitu ya, apa saja ada antibakteri, anti jamur gitu ya. Nah, kalau ini pestisida itu menurut jasad sasarannya ada beberapa bagian ya. Yang pertama insektisida, ini adalah racun serangga. Ada serangga-serangga yang merugikan gitu ya. Nah, golongan insek, nah ini dibunuh juga menggunakan insektisida. Kemudian larvasida membunuh larva, dalam hal ini termasuk nyamuk, mungkin ya larva nyamuk. Kemudian fungisida membunuh jamur, kemudian mitesida membunuh tungau. Ya, ada tungau, beberapa tungau yang mengganggu hewan ternak yang menyebabkan hewan itu sakit gitu ya. Kemudian ada rodensida membunuh tikus gitu. Kemudian herbisida atau racun gulma yang membunuh tumbuhan pengganggu. Jadi gulma ini misalnya ada padi ya, ada padi, kemudian ada tanaman lain selain padi yang ternyata mengambil nutrisi untuk padi tadi, sehingga padinya nggak bisa tumbuh ya. Nah itu juga harus diracun, nggak bisa dicabut aja, banyak banget ya, banyak banget. Saya dulu pernah ya ikut ke sawah itu, sakit pinggangnya yang ngambil gulma-gulma itu saking banyaknya, jadi mau nggak mau harus diracun. Kemudian molusida itu membunuh keong. Apakah keong ini merugikan? Ternyata iya ya, ternyata si keong ini merugikan karena dia ikutan makan tanaman yang kecil-kecil. Misalnya nih benih benih sayur apa gitu kan, benihnya kecil-kecil ya, nah dia ikut makan di situ. Jadi kita mau ngambil benihnya untuk ditanam lagi itu nggak bisa. Nah, ini penggolongan pestisida menurut jasad, ada insektisida, ada larvasida, fungisid, mitesida, roden, herbisida, kemudian molusida. Nah, ini suka keluar juga di ujian, apa bedanya misalnya fungisida sama rodensida gitu ya. Nah, ini harusnya istilah-istilah ini bisa dihafalkan ya. Nah, sekarang kita melihat penggolongan menurut asal dan sifat kimia. Jadi ada dua ya penggolongannya, sintetis sama hasil alam. Kalau sintetis ini artinya dibuat. Jadi tadinya mungkin dari tanaman juga, tapi kemudian diolah ya sampai menghasilkan sesuatu yang bersifat racun. Ya, sintetis ini terbagi dua, ada anorganik sama organik ya. Bedanya apa sih? Kalau anorganik ini biasanya bukan dari tumbuhan, sintetis tapi bukan dari tumbuhan. Jadi pembentukan garam-garam beracun, misalnya dari tembaga, dari arsen, dari merkuri. Nah ini dari logam-logam itu kita buat menjadi racun. Namanya anorganik. Sementara kalau organik umumnya itu berasal dari tanaman juga ya, tapi diolah lagi gimana caranya supaya bersifat racun yang sangat kuat. Contohnya ada organoklorin, organofosfat, ya, kemudian karbamat. Nah, itu yang terkenal ya, yang digunakan untuk membunuh hama atau pes ya, atau pes atau hama. Nah, ini bedanya anorganik sama organik, tolong dipahami bahwa anorganik itu bukan berasal dari tumbuhan, tapi organik berasal dari tumbuhan, tapi sama-sama sintetis ya. Kemudian yang kedua berasal dari hasil alam, ini berarti bukan dibuat secara kimia, tapi ada bahan-bahan alam tertentu yang ternyata bersifat pestisida. Ya contohnya ada kan ya kalau untuk membunuh nyamuk, pakai itu aja, pakai daun sereh misalnya ya, atau misalnya pakai minyak sereh dan lain-lain ya, minyak lemon yang sebenarnya nyamuk nggak suka gitu ya. Nah ini ada beberapa hasil alam, ini yang berupa alkaloid ya, alkaloid contohnya nikotinoid,
kemudian piretroid, trotenoid ya. Ini adalah alkaloid yang berasal dari tanaman tertentu yang sebenarnya bersifat racun. Jadi gimana, bisa diambil atau enggak? Ternyata ya dia melindungi tanaman tempat dia berada. Misalnya ada suatu tanaman mengandung nikotinoid, ya berarti tanaman itu akan bebas hama karena dia punya anti hama alami. Ya. Nah, ini penggolongan menurut asal dan sifat kimia, ini penggolongan menurut jasad sasaran. Sampai sini apakah bisa dipahami? Ya, jadi pestisida itu apa? Kemudian dicampur sama apa aja, kemudian apa dampak negatifnya, kemudian penggolongannya ya berdasarkan jasad sasaran, kemudian penggolongan menurut asal dan sifat kimia. Ya. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut cara masuk insektisida ke dalam tubuh serangga. Jadi bagaimana sih pestisida ini insektisida ya, khusus untuk insektisida masuk ke tubuh serangga. Karena serangga ini bukan hewan bersel satu ya, dia bersel banyak. Dia adalah makhluk hidup yang kompleks. Jadi kayak manusia juga gitu kan ya. Yang pertama mekanismenya adalah masuk melalui dinding badan atau kulit. Jadi si pestisidanya begitu kita semprot, dia akan masuk melalui kulit atau dinding badan si hama ini, si serangganya ini. Kemudian yang kedua melalui mulut, bisa aja kehirup, kemakan, gitu ya. Nah ini juga beracun. Kemudian yang ketiga melalui jalan napas, ini yang kehirup ya. Ini yang kehirup. Kalau melalui mulut itu misalnya kemakan, dia nempel pestisidanya nempel di daun, terus dimakan sama serangga, nah serangganya keracunan. Gitu ya. Nah ini jadi ada 3 cara masuk insektisida ke tubuh serangga, melalui dinding badan atau kulit, melalui mulut atau saluran cerna, kemudian melalui jalan napas. Nah, lalu begitu masuk, kita lihat nih efeknya itu sistemik atau lokal gitu ya, atau kontak seperti itu ya. Nah, kalau yang sistemik berarti racun itu diserap oleh jaringan tanaman. Jadi bukan serangganya ya, bukan si hamanya tapi tanaman yang kita semprot. Nah, tanaman ini kemudian dimakan oleh hama sehingga menyebabkan keracunan pada hama. Lalu bagaimana kalau misalkan manusia yang makan gitu, apakah manusia bisa keracunan? Ya bisa aja. Nah ini berbahayanya tadi ya, sebenarnya pestisidanya itu bisa aja mencemari lingkungan yang seharusnya tidak boleh terkena pestisida. Kalau misalkan tanamannya yang beracun ya bukan cuma hama yang mati ya, manusia juga bisa keracunan. Gitu ya. Jadi racun sistemik ini agak hati-hati ya dalam penggunaannya karena dia juga beracun terhadap manusia. Kemudian yang kedua racun kontak ya. Ini dapat menyerap melalui kulit pada saat pemberian insektisida atau dari residu insektisida ya. Jadi apa istilahnya? Dia kan disemprotkan gitu ya, kemudian ada yang nempel di kulitnya. Nah, ini lama-lama kemudian menyebabkan keracunan. Seperti itu ya. Jadi nggak langsung tuh pada saat disemprot langsung mati gitu, kayak nyamuk disemprot langsung mati, ternyata enggak. Ternyata ada yang nempel dulu residunya, bekas-bekasnya. Nah, itu yang menyebabkan si hama ini mati ya. Racun yang menumpuk itu masuk melalui kulitnya. Jadi ada 2 jenis ya. Kalau yang sistemik itu dari tanaman yang disemprot, ya tanamannya udah beracun. Atau yang kedua tanamannya nggak beracun, tapi yang beracun itu adalah kulit ya, kulit dari si hamanya. Itu namanya racun kontak. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti kalau ujian, ya semoga nilainya bagus-bagus lagi semua ya. Nah,
Kita masuk ke cara kerja racun. Ya, kalau tadi kan ini istilahnya mekanisme kerja racun sistemik sama kontak. Kalau ini cara kerja ya, cara kerja. Yang pertama, racun itu merusak ke protoplasma atau ke selnya. Langsung selnya itu dirusak ya. Contohnya apa? Logam-logam berat, arsenat, kemudian dan lain-lain ya. Umumnya logam berat ya, merkuri, tembaga ya, itu langsung merusak ke sel dari hamanya. Sementara kalau yang kedua racun syaraf ini biasanya yang organik tadi, yang sintetik organik, contohnya organoklorin, organofosfat, atau karbamat misalnya ya. Dia caranya gimana? Syaraf kita ini kan ada ion-ionnya ya. Syaraf kita ini bisa bekerja karena keseimbangan ion Na sama K. Ya, kalau orang yang epilepsi itu berarti ada letupan ion gitu ya. Nah, syarafnya bermasalah. Nah, pada kasus keracunan pestisida yang mengenai syaraf, itu dia mempengaruhi keseimbangan ion-ion K dan Na ini di dalam neuron. Akibatnya apa? Kalau orang yang kena racun syaraf ini biasanya kejang-kejang ya, muntah seperti orang epilepsi lah ya, muntah, mulut berbuih, kemudian kejang-kejang. Karena apa? Keseimbangan ion-ionnya ini diganggu. Kemudian bisa juga racun syaraf ini kerjanya adalah menghambat asetilkolin esterase ya. Kolin esterase, maaf. Menguraikan kolin esterase, di mana kolin esterase ini kita butuhkan untuk mengatur pergerakan syaraf. Ya, jadi kalau kolin esterasenya dihambat, akibatnya gerakan syarafnya nggak terkontrol. Ya tadi kejang-kejang itu ya. Kemudian yang ketiga, racun lain yang merusak misalnya mitokondria atau merusak sel darah, hemoglobinnya gitu ya, itu yang dirusak sehingga menyebabkan efek samping yang lain, contohnya anemia gitu ya, atau misalnya mengganggu metabolisme dari sel. Keracunan juga namanya. Jadi ada 3 cara kerja racun. Yang pertama merusak langsung ke selnya, ya contohnya logam berat. Yang kedua racun syaraf, mempengaruhi ion atau mempengaruhi enzim. Kemudian yang ketiga racun jenis lain, yang merusaknya misalnya ke sel darah dan lain-lain. Ya, sel darah dari si hama, tujuannya kan tadinya hama ya. Nah ini kenapa kita kaji, karena ternyata pestisida itu juga beracun untuk manusia. Jadi kita harus tahu nih, kalau orang yang keracunan pestisida, itu gejalanya seperti apa. Nah ini beberapa contoh insektisida. Ya, yang pertama organoklorin, atau disingkat OK ya. Ada DDT, ini suka ada di obat nyamuk. Ya, kemudian ada di racun-racun serangga yang ada di pertanian itu ya. Kemudian ada klordan, ada dieldrin, ada heptaklor. Bentuknya seperti ini, ada atom kloridanya gitu ya. Kemudian atom kloridanya ada 3. Karena ada klor ya. Jadi ada klorin, ada klornya seperti itu. Organo karena atom C ya, ada benzennya seperti ini. Nah, kita lihat OK atau organoklorin disebut juga dengan hydrocarbon chlorinated. Jadi ini hidrokarbon pakai klor mengalami klorinasi gitu ya. Nah, ini adalah bentuk paling yang paling populer itu adalah DDT. DDT adalah bentuk paling populer dari OK ya, organoklorin. Mekanismenya belum jelas. Jadi sampai sekarang itu walaupun si DDT ini udah lama dipakai, tapi masih bingung nih kenapa sih bisa menyebabkan keracunan gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa dia merusak ke syaraf. Jadi racun syaraf tadi ya, bisa antara mengganggu ion atau mengganggu enzim. Ya. Kemudian bila seseorang nih, kalau manusia yang terkena DDT menelan sekitar 10 mg per kilogram berat badan, itu menyebabkan keracunan dalam waktu beberapa jam. Apakah ada yang sengaja menelan DDT? Saya rasa kalau nggak mau bunuh diri itu nggak akan makan ya.
Nah, ini makanya, apa namanya, tertelan ini 10 miligram per kilogram berat badan ini menyebabkan keracunan. ED50-nya adalah 300 sampai 500 miligram per kilogram berat badan. Sebenarnya cukup, harus dosis yang banyak ya. Kalau misalkan 500 miligram nih per kilogram berat badannya misalnya 20 kilo, ya berarti dia harus butuh, butuh sekitar 5 kali sekitar 1 kiloan lah ya, 1 kilo. Nah, nggak mungkin juga kan orang minum 1 kilo gitu kan ya. Jadi sebenarnya pestisida ini butuh dosis yang banyak untuk menyebabkan keracunan. Kemudian gejala yang terlihat kalau keracunan itu adalah mual, muntah, mati rasa pada lidah, kemudian tremor, kejang gitu ya, konvulsi, kejang, koma, gagal nafas sampai kematian. Nah, ada kan ya dulu yang bunuh diri dengan minum racun serangga gitu, ada aja sih ya. Terus ya, apa ya, gejalanya pasti seperti ini dan penanganannya juga cukup sulit ya. Kalau misalkan udah masuk dari beberapa jam yang lalu, itu mau nggak mau perutnya harus dikuras. Ya, perutnya harus dimasukkan cairan untuk membilas, perutnya ya, karena DDT-nya udah terlanjur masuk ke dalam, saluran cerna. Ini gejala-gejala yang umum terlihat kalau, eee, terkena toksisitas DDT. Jadi DDT ini adalah bagian dari OK. Kalau nanti di ujian keluar, sebutkan gitu ya, kelompok organoklorin yang paling populer yaitu DDT. Ya dosisnya saya nggak tahu ditanya apa enggak ya, tapi umumnya sih mekanisme yang diduga itu ke arah mana. Nah ini, toksisitas dan nilai ADI. ADI ini adalah acceptable daily intake, artinya kalau kita pakai racun serangga, mau nggak mau kita terpapar juga ya, sedikit sekian persen pasti terpapar, tapi tubuh kita masih bisa menerima. Ya tadi ya, kalau misalkan dosisnya udah tinggi, baru ada gejala keracunan. Ini, nilai ADI-nya, DDT dan analognya itu, 0,005 ya, yang masih bisa diterima oleh tubuh kita. Kemudian ada benzen heksaklorid segini, kemudian cyclodien ini segini. Ya, ada kelas 3, kelas 4, kelas 5. Semakin tinggi kelasnya, semakin kecil dosisnya. Artinya dosis kecil aja udah beracun. Gitu ya. Nah, ini satuan ADI ini adalah dalam miligram per kilogram berat badan per hari. Jadi ingat ya, kalau nanti ditanya, mana yang lebih toksik gitu ya, kelas 3, kelas 4, atau kelas 5 ya, jawabannya adalah kelas 5, karena lihat nih kelas 5, 5 miligram aja udah beracun. Sementara kalau kelas 3, 500 miligram lah baru beracun. Seperti itu ya. Itu yang pertama, organoklorin. Dia merupakan hidrokarbon yang diklorinasi. Ada atom klornya ya, ada atom Cl-nya. Yang kedua, kita masuk ke organofosfat. Nah, jadi ini ada atom fosfat, ada P-nya di sini nih. Ya, ada P, kemudian ada P ya. Ini adalah atom fosfat yang membantu, yang berikatan dengan senyawa hidrokarbon. Ada klorpirifos, namanya sama fenitroin. Nah, mekanisme kerjanya bagaimana? Dia menghambat aksi pseudokolin esterase. Ini sama ya, dia racun syaraf juga, tapi menghambatnya udah pasti ke enzim. Ya. Nah, enzim tersebut kalau normal dia akan menghidrolisis asetilkolin menjadi asetat dan kolin. Kalau enzimnya dihambat, jumlah asetilkolinnya meningkat sehingga terjadi gejala keracunan, yaitu kejang-kejang. Ya, gejala keracunannya itu ya. Nanti kita lihat ada gejala-gejala masing-masingnya, tapi umumnya yang terjadi adalah kejang-kejang. Ya. Nah ini efek-efeknya, yang pertama itu bisa mulut berbuih, kemudian diare, kemudian buang air kecil yang tidak tertahan ya, kejang perut, kemudian menyebabkan detak jantung itu naik,
kemudian menyebabkan sakit kepala, bicaranya jadi terganggu, kemudian bisa sampai koma. Ya, ini lihat aja kalau muskarinik ini bisa menyebabkan salivasi. Salivasi ini adalah mulutnya berbuih, kemudian diare, kemudian tremor, ya ini kejang-kejang, meningkatnya denyut jantung, kemudian juga menyebabkan koma, ya seperti itu ya. Lalu ini ada nilai toksisitas dan nilai ADI-nya. Nah, kelas 6, ini sampai kelas 6, 4, 5, 6, di mana kelas 6 ini adalah yang paling beracun. Nah, nilai LD50-nya untuk organofosfat, ini dibaca aja ya. Kalian bisa lihat di sini yang paling beracun itu adalah yang si paration ya. Kemudian TEPP. TEPP ini yang paling beracun. Kalau nanti di ujian kira-kira soalnya bentuknya seperti apa ya, paling ditanya di antara kelompok ini yang paling beracun yang mana gitu ya. Yang kedua ya, organofosfat. Dia ada atom fosfatnya, kemudian mekanisme kerjanya menghambat enzim kolinesterase, kemudian gejala yang paling khas adalah kejang dan mulut berbuih ya. Kemudian yang ketiga karbamat. Karbamat ini intinya ada atom NH-nya ya, ada senyawa aminanya gitu. Ada karbofuran, ada karbaril, ada fisostigmin. Fisostigmin ini sebenarnya tadinya obat ya, tapi ternyata untuk apa? Obat untuk pelumpuh syaraf. Mana? Obat untuk melumpuhkan syaraf, tapi ternyata tidak digunakan lagi. Sekarang digunakan untuk membunuh serangga. Nah, ini nilai ADI-nya ya, silakan dilihat aja. Ini sampai kelas 6, ini hampir sama tadi dengan organofosfat ya. Yang paling aman itu berarti si karbaril kali ya, yang paling aman. Nah, ini waktu paruh insektisida yang relatif persisten. Waktu paruh ini ngaruhnya gimana sih gitu ya. Waktu paruh ini semakin panjang waktu paruhnya berarti semakin aman. Itu ya. Nah, kita lihat ke tanda dan gejala ya. Tanda dan gejala keracunan pestisida. Yang pertama organoklorin. Organoklorin tadi ya, organoklorin itu adalah sakit kepala, pusing, mual, muntah, mencret dan lain-lain ya, kejang-kejang, kesadaran hilang, mempengaruhi sistem saraf pusat. Lalu organofosfat gimana? Biasanya adalah karena yang diganggu itu enzim, berarti akan terjadi pergerakan otot tak terkendali. Kejangnya hebat sekali gitu ya. Kemudian pupilnya menjadi menyempit, kemudian mulutnya berbuih ya. Ini yang paling khas dari organofosfat ini ya, berbuih ini ya. Berbuih ini yang paling khas dari organofosfat. Kemudian golongan karbamat itu hampir mirip dengan organofosfat. Ya, jadi dia hampir mirip. Bedanya apa? Karbamat ini lebih aman karena dia cepat terurai. Kalau organofosfat enggak. Ya, organofosfat ini cukup lama di dalam tubuh manusia. Kemudian pestisida golongan senyawa dipiridil ya. Ini dia merusak ke saluran cerna sama saluran pernafasan, kemudian ke kulit ya. Kemudian ke kulit. Nidipiridil ini makanya dia kan nggak terlalu heboh ya. Kalau yang tadi kan karena ke syaraf langsung kejang-kejang, langsung mulutnya berbuih. Nah, kalau untuk dipiridil ini dia lewat saluran cerna, lewat kulit, lewat kuku, kan ini waktunya agak panjang ya, sehingga baru disadari keracunan itu setelah 24 jam. Sehari kemudian kok tiba-tiba dia muntah-muntah, dia diare, kenapa gitu ya. Ternyata kemarin baru terpapar zat racunnya, sekarang baru ada efeknya atau delayed gitu ya, delay. Efeknya itu delay. Kemudian yang terakhir, ini pestisida golongan arsen. Nah, ini golongan logam tadi ya, yang racun merusak protoplasma. Ini umumnya melalui mulut, tapi bisa juga melalui kulit,
gejalanya adalah di perut semua ya, sakit perut, nyeri perut, muntah, diare gitu ya. Kemudian bisa juga sakit kepala dan lain-lain. Tapi karena dia melalui mulut, ingat ya, kalau melalui mulut berarti yang bermasalah nanti adalah perutnya. Sakit perut, sakit sekali perutnya, kenapa? Ternyata dia keracunan arsen. Pestisidanya ada ya, golongan arsen ada. Itu ya. Oh, ini masih ada lagi. Ini yang golongan antikoagulan. Ya, pestisida golongan antikoagulan bekerja menghambat pembekuan darah. Ini yang racun jenis lain tadi ya, kan racun ada 3, yang merusak protoplasma, yang merusak syaraf, sama racun lain ya. Nah, ini masuk ke racun lain, yaitu antikoagulan, intinya menghambat pembekuan darah, sehingga orang yang terkena racun ini mengalami pendarahan. Ya, mengalami pendarahan, sehingga gejala-gejalanya seperti orang pendarahan lah gitu ya, urinnya berdarah, fesesnya berdarah, kulitnya lebam-lebam ya, kemudian hidungnya berdarah dan lain-lain, karena terjadi pembekuan darahnya diganggu oleh si pestisida. Nah, ini kalau kita simpulkan ya, sistem organ yang dipengaruhi dan gejalanya dari pestisida ini ada beberapa: respiratori, gastrointestinal, ginjal, neuron, darah, kulit, reproduksi. Nah, ini gejala umum ya, yang mungkin timbul kalau organ-organ ini dipengaruhi oleh si pestisida. Ya. Nah, lalu kapan sih kita mulai waspada gitu ya? Kapan sih kita mulai waspada? Nah, kalau misalkan ada kategorinya 3. Yang pertama highly toxic, ya, sangat-sangat toksik. Biasanya dikasih tanda danger atau poison, atau gambar tengkorak gitu ya, terus ada silang gitu ya. Nah, ini harus ditandai seperti itu. Walaupun dia pestisida ya, kita tahu ya, pestisida itu beracun gitu ya, tapi kan kalau kita tulis gambar tengkorak, kemudian kita silang gitu ya, nah itu lebih, agar orang itu lebih berhati-hati pakai pestisidanya. Jadi nggak boleh sembarang semprot aja di rumah, seperti itu ya. Karena apa? LD50-nya kurang dari 5 apa? Iya, Velociraptor. Ya. LD50 oralnya kurang dari 50, LD50 kulitnya kurang dari 200, yang inhalasinya kurang dari 0,2, sehingga kalau disimpulkan berapa dosis letalnya itu dalam tetes aja dia udah beracun. Cuma 5 tetes misalnya ternyata udah beracun. Ya. Yang kedua moderat, ini yang tengah-tengah, peringatannya biasanya warning. Ya, ada tulisan warning gitu ya, perhatian. Warning ini lebih waspada gitu kali ya. LD oralnya 51 sampai 500. LD kan dosisnya miligram ya, miligram per kilo. Kemudian untuk yang melalui kulit 200 sampai 2000, yang inhalasi 0,2 sampai 2. Kemudian kalau ditakar pakai sendok itu lebih dari 1 sendok teh sampai 1 once gitu. Jadi 1 once itu 1 sendok makan gitu ya. Kemudian slightly toxic, ini sedikit toksik. Ini peringatannya adalah caution ya. Dosis oralnya untuk beracun itu lebih besar, dosis di kulitnya lebih beracun itu lebih besar, kemudian takarannya juga lebih besar baru menimbulkan efek racun. Nah, ini pentingnya adalah yang sering ditanyakan, apa tanda gitu ya kalau misalkan highly toxic, atau berapa LD oralnya, LD50 oralnya kalau bisa menimbulkan keracunan, seperti itu ya. Nah, kemudian parameter apa sih yang digunakan gitu ya? Biasanya orang kalau udah datang ke klinik, dokter itu cuma melihat gimana respon pasien gitu ya, apakah pupilnya menyempit, apakah dia masih kejang-kejang gitu ya. Tapi kalau seorang seorang farmasis atau seorang analis, dia akan melihat nilai konsentrasi zat kimianya. Yang pertama ada threshold limit value. Ini
nilai konsentrasi zat kimia dalam udara dinyatakan dalam ppm. Jadi nilai-nilai ini akan diterapkan di tempat kerja yang berisiko tinggi terkena keracunan pestisida. Nah, kalau misalkan nilai TLV-nya itu sekian gitu ya, nah itu biasanya aman, gitu kan ya. Kemudian ada yang kedua Noel, ada nilainya juga bisa dihitung, ada standarnya. Ada standar tertentu nilai Noel ini berapa sehingga tidak menimbulkan kelainan atau keracunan. Nah, ini maksudnya ini adalah parameter ini adalah nilai-nilai ini TLV, Noel ya, kemudian LD50 itu tidak boleh dilewati. Gitu ya. Kemudian LD50 adalah dosis yang menyebabkan kematian pada 50% hewan uji, kemudian digunakan untuk toksisitas jangka panjang ya. Nah, LD50 pestisida, ini ada beberapa, tapi yang paling terkenal ini 3, organoklorin, organofosfat, karbamat. Nah, semakin besar LD50-nya semakin aman. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling aman berarti kalau untuk organoklorin dieldrin ini ya. Kemudian yang paling aman di organofosfat adalah klorpirifos dan fenitrotion ya, ini juga aman. Kemudian kalau di golongan karbamat itu yang paling aman itu karbaril sama provoxur. Intinya apa prinsipnya? Semakin besar LD50 semakin aman. Ini pada makhluk hidup. Ini miligram per kilogram berat badan, ini ppb ya, part per billion, bagian per sejuta ya. Jadi satuannya lebih kecil lagi seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatan kalau udah terjadi gimana sih gitu ya? Yang harus cepat diobati itu yang organofosfat. Ingat ya, tadi organofosfat itu cukup beracun dibanding organoklorin ya, karena dia menghambat di sel saraf tadi, di kolinesterase. Nah, biasanya obatnya adalah atropin sulfat yang diinjeksikan ya. Kemudian bisa juga diberikan antidotnya, yang lain pralidoksin, dan tersedia ya di pasaran ada. Jadi umumnya obatnya adalah untuk mengurangi gejalanya dikasih atropin sulfat, sementara antidotnya adalah pralidoksin. Lalu bagaimana sih cara mencegah keracunan pestisida? Kan kita butuh nih pestisidanya ya. Kita butuh pestisida, tapi gimana caranya supaya kita nggak ikut-ikutan keracunan pestisida? Yang pertama, kalau beli pestisida itu beli yang asli. Ya, jangan yang pengen murah tapi abal-abal, masih utuh labelnya, kemudian masih ada label petunjuknya. Kemudian kalau udah dipakai, sisa kemasannya bungkus-bungkusnya itu kalau bisa dikubur atau dibakar gitu ya. Jangan sampai mencemari air dan lain-lain ya, mencemari tanah. Kemudian bekas kemasan pestisida misalnya bagus nih ada kotaknya gitu ya, jangan dipakai buat nyimpan makanan. Jangan pernah dipakai buat nyimpan makanan ya. Kemudian penyimpanannya, kalau lagi nggak dipakai, simpan jauh di tempat khusus. Ya, jangan sampai dimainin anak-anak gitu ya, atau misalnya tumpah dan lain-lain ya, mencemari rumah dan lain-lain. Kemudian pada saat menyemprot itu wajib pakai alat pelindung ya. Dulu tuh nggak tahu apa orang di petani kita itu sakti-sakti ya. Mereka nyemprot santai aja, nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan gitu ya. Ternyata setelah diteliti ada beberapa kasus keracunan yang terkait dengan kurangnya pemakaian alat pelindung diri. Jadi kita harus wajib ya memakai alat pelindung diri setiap kali melakukan penyemprotan. Kemudian nyemprotnya jangan ngelawan arah angin gitu ya, ini teknis aja ya. Kemudian jangan pas lagi nyemprot itu sambil ngerokok, sambil makan, intinya mulut kita kebuka gitu ya, mulut dan hidung kebuka. Kemudian kalau habis nyemprot langsung bersih-bersih.
Ya, karena walaupun bagaimanapun ada yang menempel di badan kita itu akan menjadi residu dan mungkin aja akan terhirup atau meracuni manusia tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini penata laksanaan penyemprotan ini harus menjadi perhatian juga. Ya, itu ya yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau di review gitu ya, pestisida itu tadi sudah tahu, kemudian apa saja jenis-jenisnya, bagaimana penggolongannya, kemudian jenis racunnya seperti apa, cara kerja racunnya seperti apa, kemudian ada 3 ya, secara garis besar tuh ada 3 golongan racun serangga organik ya. Ada organoklorin, ada organofosfat, ada karbamat. Ya, ini efek-efeknya sudah dijelaskan tadi, kemudian ada tanda dan gejalanya. Nah, ini penting ya, ini penting, ini sering keluar di ujian. Karena apa? Kan kita harus tahu ya gejalanya apa supaya kita bisa ngobatin ya. Kemudian kategori toksisitas ini juga suka keluar di ujian. Kemudian parameter ini, nilai-nilai ini ya yang harus tidak boleh dilampaui. TLV, NOEL sama LD 50. Definisinya sudah dijelaskan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, cara pencegahan. Ya, cara pencegahan keracunan ini seperti apa ya, mulai dari membeli, mulai dari menggunakannya sampai nanti menyimpannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait toksisitas pestisida? Jadi tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami ya bagaimana mekanisme kerja, intinya itu ya, mekanisme kerja sama apa gejalanya. Gejalanya apa? Yang namanya keracunan itu gejalanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Nanti silakan dibaca lagi. Bu. Ya, silakan, Ade. Sepertinya belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan. Memang materinya agak banyak. Ya, jadi mohon dibaca lagi gitu ya. Kalau bisa bikin rangkuman satu kertas kecil gitu tentang toksisitas pestisida. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.